Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aprilia Pangayawan dari Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Saat ini saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada pasien. Siang Ibu, perkenalkan saya perawat Abdul yang bertugas hari ini. Apa pada ini dengan Ibu Dea? Baik Ibu, saya saat ini akan melakukan tindakan memeriksa tanda-tanda vital Ibu seperti mengukur tekanan darah, denyut nadi, pernafasan, dan suhu badan Ibu. Sebelum saya melakukannya, apa Ibu bersedia? Oke Ibu. Ibu, dari Ibu normal ya. Bagus normal. Terus Ibu. Dari Ibu normal. Suhu dari Ibu 36,4. Ini Ibu. Pernafasan Ibu normal 17 kali per menit. Ibu, hasil pemeriksaan tadi, darah Ibu 100 per 60, denyut nadi 70 kali per menit, suhu badan 36,4 Celcius, pernafasan Ibu 17 kali per menit. Normal ya Ibu? Permisi. Hasil pemeriksaan tanda vital dapat dijadikan indikator fungsi-fungsi dasar tubuh yang dapat merefleksikan status kesehatan seseorang. Tanda-tanda vital yang akan dibahas kali ini meliputi tekanan darah, suhu tubuh, denyut nadi, dan pernafasan. Perbedaan hasil pemeriksaan tanda-tanda vital dari nilai normal dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti usia, jenis kelamin, pola aktivitas, berat badan, tingkat stres, dan lainnya. Pertama, kita akan membahas tekanan darah. Tekanan darah adalah tekanan yang dihasilkan pada pembuluh darah saat ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Satuan dari tekanan darah adalah milimeter air raksa atau mmHg. Angka yang pertama muncul menggambarkan tekanan sistolik. Tekanan sistolik adalah tekanan maksimum pada pembuluh arteri saat ventrikel kiri berkontraksi. Sedangkan angka yang kedua menunjukkan tekanan diastolik. Tekanan diastolik adalah tekanan saat jantung relaksasi atau kembali ke posisi semula, sebelum jantung melakukan kontraksi kembali. Nilai normal tekanan darah yaitu kurang dari 120 per 80 mmHg. Jika tekanan darah melebihi 140 per 90 mmHg, maka bisa disebut menderita hipertensi. Namun, jika tekanan darah kurang dari 90 per 60 mmHg, maka disebut hipotensi. Kedua, kita akan membahas suhu tubuh. Pusat pengaturan suhu tubuh berada di otak, tepatnya di hipotalamus. Suhu tubuh diukur menggunakan termometer.
Banyak jenis termometer, ada termometer air raksa, termometer digital, dan termometer inframerah. Termometer digital dan air raksa bisa digunakan secara oral. Letakkan termometer di bawah lidah. Minta pasien untuk menutup mulut selama beberapa menit. Hati-hati jika menggunakan termometer air raksa, karena terbuat dari kaca sehingga berpotensi melukai area mulut jika pecah. Tunggu sekitar 15 menit jika pasien baru saja mengkonsumsi minuman dingin atau panas serta merokok, karena bisa mengakibatkan hasil pemeriksaan kurang akurat. Pemeriksaan suhu tubuh di rektal dapat memberikan hasil paling akurat karena mendekati suhu inti tubuh. Namun, memiliki resiko lebih tinggi dibanding rute lainnya sehingga menjadi pilihan terakhir. Jika rute lain tidak bisa dilakukan, termometer digital bisa dipakai untuk pemeriksaan ini. Termometer inframerah dengan sudut kerucut bisa digunakan untuk mengukur suhu melalui gendang telinga. Gendang telinga juga dialiri pembuluh darah yang sama dengan hipotalamus, yaitu arteri karotis internal, sehingga hasil pengukurannya juga akurat dengan suhu inti tubuh. Pemeriksaan ini cepat, efisien, dan tidak invasif. Pemeriksaan suhu tubuh non-invasif lainnya bisa memakai termometer inframerah di arteri temporalis. Cara memeriksanya mudah, cukup gerakan bagian termometer di sepanjang dahi. Area lain yang sering dipakai untuk mengukur suhu adalah daerah aksila atau ketiak. Jepitkan ujung termometer digital atau air raksa ke ketiak dan tunggu beberapa menit untuk mengetahui hasilnya. Rentang normal suhu tubuh orang dewasa yaitu 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Jika lebih dari 37,5 derajat Celcius maka disebut hipertermi atau demam. Sedangkan jika kurang dari 36,5 derajat Celcius maka disebut hipotermi. Topik ketiga yang akan dibahas yaitu denyut nadi. Kontraksi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri, menghasilkan denyutan yang dapat dirasakan di arteri perifer atau arteri tepi. Banyak area palpasi atau area untuk merasakan denyutan arteri perifer. Salah satu arteri perifer yang sering dipalpasi adalah arteri radialis. Cara memeriksanya mudah, letakkan ujung atau bantalan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis ke pembuluh nadi yang searah dengan ibu jari. Rasakan denyutannya lalu mulai lakukan pengkajian. Ada 3 hal yang perlu dikaji pada denyut nadi. Pertama, irama denyut nadi. Rasakan apakah denyutannya teratur atau tidak. Jika teratur disebut reguler dan jika tidak disebut irreguler. Yang kedua, frekuensi denyut nadi. Jika irreguler, denyut nadi harus dihitung selama 1 menit full. Sedangkan jika iramanya reguler, bisa dihitung selama 30 detik lalu hasilnya dikalikan 2. Atau dihitung selama 15 detik lalu dikalikan 4. Namun, lebih baik jika dihitung selama 1 menit full, supaya hasilnya lebih akurat. Rentang normal frekuensi denyut nadi yaitu 60-100 kali per menit.
Jika lebih dari 100 kali per menit maka disebut takikardia. Sedangkan, jika kurang dari 60 kali per menit disebut bradikardia. Yang ketiga, kekuatan denyut nadi. Pengkajian akan dilakukan berdasarkan beberapa kriteria. +0 jika tidak teraba denyut nadi sama sekali. +1 jika teraba denyut nadi namun lemah. Pada kondisi ini denyutan mudah menghilang dan terkadang sulit untuk teraba. +2 jika denyut nadi normal, artinya mudah untuk teraba, denyutan normal dan tidak mudah menghilang. Dan +3 jika denyutannya penuh dan keras, biasanya sukar hilang denyutannya. Topik terakhir yang akan dibahas yaitu pernafasan. Pernafasan atau respirasi adalah proses memasukkan udara yang mengandung oksigen ke paru-paru, yang disebut inspirasi atau inhalasi, serta proses mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dari paru-paru, yang disebut proses ekspirasi. Dalam keadaan normal, manusia akan bernafas secara spontan, reguler, dan tidak menimbulkan suara. Dan terkadang, manusia tidak menyadari proses pernafasannya. Sehingga saat mengkaji pernafasan, sebaiknya jangan diberitahukan pada pasien, karena pasien akan menyadarinya dan berpotensi mengganggu pola pernafasan normal. Pengkajian dapat dilakukan setelah pengukuran denyut nadi sambil mempertahankan palpasi di arteri perifer. Setelah semua proses selesai baru disampaikan seluruh hasil pengkajian yang dilakukan. Frekuensi pernafasan dihitung 1 saat terjadi sekali inspirasi dan sekali ekspirasi. Kemudian lanjutkan perhitungan selama 1 menit penuh terutama jika pola pernafasannya tidak reguler. Jika reguler, kamu bisa menghitung frekuensi nafas selama 30 detik, lalu hasilnya dikalikan 2. Rentang normal frekuensi pernafasan pada orang dewasa antara 12-20 kali per menit. Jika lebih dari 20 kali per menit maka disebut takipnia. Sedangkan jika kurang dari 12 kali per menit disebut bradipnia. Sekarang kamu bisa membandingkan hasil pemeriksaan tanda vital kamu dengan nilai normalnya. Unsrit memiliki 3 fakultas dengan 8 program studi di dalamnya. Pertama, Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan dengan program studi S1 Keperawatan dan Profesi Nurse yang telah terakreditasi baik sekali oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan. Kedua, Fakultas Sains dan Teknologi dengan program studi S1 Informatika, S1 Teknik Sipil, dan S1 Agribisnis. Ketiga, Fakultas Manajemen Bisnis dan Komunikasi dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, dan S1 Ilmu Komunikasi. Yang kesemuanya telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi maupun Lembaga Akreditasi Mandiri. Visi Unsrit adalah Unsrit
sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Sulawesi Utara yang kokoh dan unggul, yang menghasilkan lulusan yang cerdas dan sukses serta berjiwa Pancasila. Unsrit dengan sistem pengelolaan yang kokoh melaksanakan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan standar nasional yang unggul dan melaksanakan sistem penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Bekerja sama dengan puluhan institusi, rumah sakit, perusahaan, dunia usaha dan dunia industri, baik nasional dan internasional, berupaya menghasilkan mahasiswa yang cerdas. Peringkat 1, Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Bukti keseriusan Unsrit dalam peningkatan mahasiswa ditunjukkan dengan pengiriman mahasiswa internship di negara Jepang. Menghasilkan lulusan yang siap hard skill dan soft skill dalam menghadapi dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri untuk menjamin masa depan yang sukses. Mari bergabung bersama Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.